Mulai usaha tuh awal 2019 lah awal. Nah, awalnya kan ikut pelatihan dari dinas lah pelatihannya. Langsung saya terapkan itu swadaya, bibit swadaya nanam sendiri kan. Nah itulah dari hasil pelatihannya, alhamdulillah lah ibaratnya berhasil lah. Dikatakan uji coba pertama saya baru pertama kali lihat kan. Itulah bawang, ngenala, belum tidak tahu jenis bawang apa kan. Saya pas panen saya senang. Beratnya udah berhasil di Bangka nih. Awal tuh swadaya tuh hampir 15 juta lah. Jadi 100 kilo bibit tuh aturannya 10 juta kan. Jadi untuk biaya treatment tanah pengolahan lahan jadi habis 15 juta awal pertamanya. Jadi dari panen awal kan kita dapat hampir setengah ton tuh kan. Kita setengah ton dengan untuk awal sih begitu beli modal belum. Ibaratnya untuk modal selanjutnya udah kembali modal, cuma nggak punya untung belum. Jadi kan kendala kan di pengolahan lahan kan, nah disitulah kita bawangnya besar biayanya, perawatan apanya. Jadi 1 hektar tuh harus habis duit 100 juta itu. Benih kan 1 kilonya 50.000. Nah, pupuk, kompos, apa kan. Nah, jadi perkirakan 100 kilo tuh 10 juta modalnya. Itu semuanya. Panen tuh sekitar 700 kilo. Gitunya. Pupuk kandang tuh ibaratnya 1 meter tuh harus 2 kilo. Jadi 2 kilo jatuhnya 1 hektar tuh hampir 5 ton, 6 ton kan. Jadi tergantung keuangan kita lah. Maksimal tuh treatment tanah itu kan harus 1 meter 2 kilo kompos. Nah jadi kita pengecekan lahan kan, treatment pertama itu kan kita pengapuran kan, kasih popos, fosfat apa itu kan. Nah kita sekarang itu pakai produk ibaratnya kan, kayak pengapiasan tanah itu. Itulah dia perawatannya tuh, penyakit sama hamanya ya. Penyakit kan itu banyak, kena penyakit kalau curah hujan, nah penyakit banyak. Kalau hama, nah bawang tuh kan rentan kena penyakit ya. Masa panen kita itu cuma 60 hari lah itu udah siap panen untuk tanaman bawang. Wanitanya 6 orang lah. Jadi dari kemarin kita nanam ini kan hampir 30 hari lah satu, jadi 5 hari satu orangnya. Nah jadi untuk pekerjaan lakinya itu kan tiap hari itu 2 orang lah, dari standby-nya kan, pengolahan lahan tapi kan. Kalau masalah untuk mengatasi penyakitnya udah kita bermacam-macam obat kan, karena kan awalnya treatment tanah lah. Jadi kalau tanah sehat, steril, insya Allah dalam tubuh kita subur lah, sehat semuanya. Penuh perawatan kan ya, kita pakai penyemprotan fungisida, insektisida kan, penyiangan rumput, nah, pemupukan, nah, itu 10 hari sekali kan, dalam untuk supaya meningkat kesuburan itu kan. Jadi kita atur semaksimal mungkin, jadi pemupukannya 10 hari sekali untuk mencapai hasil yang ya lebih bagus lah. Perawatan ekstra itu bawang. Penuh perawatan kan ya, kita pakai penyemprotan fungisida, insektisida kan, penyiangan rumput, nah, pemupukan, nah, itu 10 hari sekali kan, dalam untuk supaya meningkat kesuburan itu kan. Jadi kita atur maksimal mungkin, jadi pemupukannya 10 hari sekali untuk mencapai hasil yang ya lebih bagus lah. Perawatan ekstra itu bawang. Kalau pengolahan lahan sih lebih sulit, itu masih banyak kayu kan, jadi perawatan lahan itu lebih mahal di biaya pengolahan lahan kan. Jadi kalau kemarin aja kita pengolahan lahan tuh habis hampir ya sekitar 3 juta lah habisnya. Sistem masih manual kan, sistem cangkul kan. Nah, apalagi kita sistem udah punya traktor kan, setengah hektar aja 1 hari selesai kalau udah ada traktor, punya traktor. Kalau bawang sih ada sih, tapi untuk penanaman bawang putih saya udah coba ya, sulit untuk tanah Bangka. Jadi memang bawang putih ada yang bibit yang khusus untuk Bangka ini, bukan kayak bawang merah yang besar-besar, bawang putih yang besar.
Bawang putih yang kecil-kecil itu ada, itu barangkali bisa. Dulu saya pernah nyoba 1 siung ya, enggak, perawatannya lebih susah, suhunya nggak di sini cuaca kan nggak pas kan, untuk bangkanya belum ada sih untuk bawang putih minatnya. Jadi tapi larinya ke saya maunya ke cabai bang. Jadi bawang tuh itu kan semusim kan bisa 2 bulan kan. Nah, nunggu di benih 3 bulan atau 2 bulan kita tanam lagi. Jadi setahunnya bisa 3 kali tanam bawang kita untuk tanaman bawang. Ya, dia petani bawang, jadi membuat benih sendiri. Untuk benih bangka ini ada di Simpang Perlang itu. Jadi untuk khusus bangka kita udah punya benih sendiri, adaptasi sendiri. Itu untuk pemula, petani bawang pemula itu lebih berhasil lah untuk tanah situ kan. Bibit bawang udah adaptasi sendiri kan. Nah, kalau kita dari Jawa itu kan lebih, kita nggak tahu apa bibit masih muda atau banyak air kan. Nah, tapi untuk kunci keberhasilannya untuk petani muda yang baru-baru itu harus benih bangka lebih mantap. Nah, kalau kisaran benih sih 1 kilonya 50.000. Udah siap tanam dia jatuhnya, siap tumbuh ya. Kalau untuk saya bersemangat bawang nih, ibaratnya kita bisa mengajak pengganti lada lah. Lada kita anjlok harganya, kita jatuh jadi petani bawang, kita bisa menciptakan suatu lapangan pekerjaan untuk masyarakat kan. Nah, jadi petani-petani lain supaya menerap ngikut penanaman bawang. Jadi nggak perlu lagi kita ya udah sentral bawang di Bangka Tengah atau di Bangkalan Baru. Nah, jadi kita lebih mantap lah untuk penanaman bawang nih. Tapi harus berani. Kalau nggak berani tanam bawang, ada kemauan tidak akan berhasil. Itulah kuncinya. Sebab biayanya lebih besar. Ya. Karena super Bekasi, N itu dari air kelapa, P itu kubat dari kedebok pisang. Kalau K itu dari kubat dari sabut kelapa. Jadi diaduk jadi satu kan. Nah, disemprot, dipupuk pakai air nih semuanya. Beli aplikasian lah. Nah, jadi untuk kimia sama lah. Selesai organik. Dari kimia. Jadi semi inilah semi organik nih. Fermentasi itu sebenarnya 7 hari. Dari fermentasinya. Kan di dalam drum-drum tuh semuanya. Baru dia campur jadi satu di sini. Kok kencing sapi ini, kencing sapi berapa ini? Wah, jadi fermentasi air kencing sapi ini. Kiri kanan tuh. Lahannya banyak sih, bibit kita ada terus setiap bulan bisa, setiap bulan. Jadi panen ini nunggu lagi sebulan kan, panen lagi. Jadi bisa kita muter tiap bulan bisa. Tergantung kitanya gimana, ada nggak benih ya. Sekarang kan di Bangka kan benih kan susah, tetap kita harus ngirim dari luar kan. Untuk budidaya bangka nih sebenarnya kita udah ada kelompok yang tukang benih, yang menyimpan benih. Udah asli bangka ada, untuk benih bangka ada, udah alhamdulillah punya benih sendiri bangka udah. 1 kilo sih kayaknya paling dapat 2 meter lah. Jadi 10 meter itu kayak 5 kilo lah. Tergantung benihnya besar kecilnya. Kalau benihnya besar kan tetap banyak makanya. Kalau yang benih kecil kadang-kadang 3 kilo 4 kilo cuma yang 15 meternya. Menurutnya saya sih pas minat ke bawang, saya berpikir ya, waktu saat itu saya nanam lada itu anjlok harganya. Jadi saya berpikir tanaman apa pengganti lada untuk petani ini, enggak tergantung di lada, bisa panen apa ya, lebih panen cepat, modalnya sama besarnya kan. Jadi saya berpikir pas saya ketemu itu pelatihan bawang saya ikut. Ternyata bawang itu 2 bulan. Nah, inilah suatu pengganti lada. Sebab Bangka kan tergantung dari lada kan. Tapi kalau bawang nih kurasa lebih menjamin lah untuk sebagai minat petani kita. Tapi kita harus berani jadi petani. Jadi supaya ke depan ini Bangka kita ini nggak perlu lagi ngirim lah. Sebabnya salah satu community yang baru datang di Bangka kan, barangkali lebih maju bawang kan, nggak perlu lagi lah kita nanam. Jadi marilah kita sama jadi petani itu, bawang harus semangat. Tidak ada kemauan, nggak ada tekad, nggak ada kemauan, nggak bakal menjadi petani. Kita harus berani nanam bawang.